Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Di antara perkara-perkara yang dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah dari mulai dia masuk usia balik adalah menulis wasiat. Menulis wasiat sebagaimana kita telah baca pada roha yang kemarin, fadilahnya sangat besar. Fadilahnya sangat besar. Beberapa puluh hadis yang menunjukkan keutamaan menulis wasiat, di antaranya barang siapa yang nulis wasiat, man mata ala wasiat, mata meninggal dalam keadaan nulis wasiat, mata ala sabilin wa sunnah, maka meninggalnya sesuai dengan jalur junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala tuqan wa syahadah, dan meninggal dikasih nilai sifat ketakwaan dan dikasih martabat syuhada di hari kiamat. Dan wa mata maghfuran lah, dan meninggal dalam keadaan diampuni dosanya. Insyaallah yang kemarin sudah hadir, mungkin hari ini sudah nulis wasiatnya masing-masing. Di antara perkara yang dianjurkan waktu itu kita nulis wasiat, yaitu pertama kita nulis wasiat kepada anak kita, istri kita. Gimana caranya? Beli buku, beli kertas, seperti Anda bilang kemarin, beli buku, beli pulpen, nulis ini wasiat saya kepada anak istri saya, fulana binti fulan, fulan binti fulan, fulan binti fulan, ditulis semua nama anaknya, nama istrinya. Kemudian saya wasiatkan kepada kalian semua. Yang pertama, bacakan untuk saya la ilaha illallah 70.000 kali, kemudian hibahkan pahalanya untuk saya setelah saya meninggal. Terus yang kedua, bacakan untuk saya khatmah 30 juz Al-Quran, kemudian hibahkan pahalanya untuk saya. Yang ketiga, membacakan subhanallah bihamdih 1000 kali, kemudian hibahkan pahalanya untuk saya. Kemudian wasiatkan juga untuk membacakan 100.000 kali dari surat Al-Ikhlas, dan hibahnya, pahalanya dihibahkan kepada saya. Terus dikatakan juga dianjurkan juga untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya agar untuk menghajikan atau mengumrohkan. Mungkin di antara ada ahli waris yang ingin menghajikan atau mengumrohkan, maka bisa untuk menghajikan dan mengumrohkan. Begitu juga dianjurkan untuk menulis di wasiatnya, saya wasiatkan kepada kalian untuk memotongkan hewan kurban setiap tahun untuk saya jika kalian mampu. Itu semua perkara punya dalil ini. Semua perkara punya dalil dari hadis dan dari kalam salafus saleh yang selainnya kita kerjakan. Nah, setelah kita tulis, di sini dikatakan wayam bagan yusi rajulan aminan. Dianjurkan untuk menunjukkan wasiat ini kepada satu orang yang amanat. Sebagaimana Habib Abdullah bin Umar bin Syahwar bin Salim, beliau nulis wasiatnya di Surabaya yang pertama kali, dan yang kedua kali beliau nulis di Jember. Dan di antara saksi yang beliau tulis untuk dijadikan orang yang mengerjakan wasiatnya adalah 3 putranya paling besar, Abdul Qadir, wa Ali, wa Idrus. Kemudian juga ada namanya Samsul Arifin. Allah alam, saya tidak pernah tahu namanya Samsul Arifin. Yang jelas itu tertulis di wasiat tersebut. Itu dari Jember. Itu katanya di 4 orang ini yang dijadikan wasi, yang dijadikan petunjuk sama Allah untuk meneruskan, bagikan apa yang dia inginkan di dalam wasiat tersebut. Ini kenapa beliau ngerjakan? Karena beliau sudah membaca dari guru-gurunya. Betul. Kenapa guru-gurunya dikatakan wayam bagi an yusi rajulan aminan, orang-orang yang amanat untuk mengerjakan apa? Ain yunafitul wasaya, untuk mengerjakan apa yang telah diwasiatkan itu tersebut. Jadi kalau kita gimana? Kalau kita di rumah kita nulis, ya kita bacakan sama istri kita, sama anaknya kita. Kemudian kita tunjukkan kepada mereka, ini wasiatnya apa, kalau apa meninggal, ini buka, baca, kerjakan. Seperti yang kita katakan kepada kemarin, pelajaran kemarin, ya. Ini yang paling penting. Diusahakan dibayar utangnya bighayati sur'ah, secepat mungkin, kalau bisa sebelum dimandikan, sebelum dimakamkan. Kalau kita ada kerabat yang meninggal, yang pertama kali penting ditanyakan itu apakah punya doa utang apa tidak. Kalau punya utang segera dibayar. Ayo. Faqad qala alaihi salatu wassalam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruhnya seorang mukmin itu bergantung kepada utangnya sampai dibayar utangnya. Seperti kisahnya Abu Qatadah kemarin. Itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Artinya barang siapa yang meninggal punya utang 1 dinar atau 1 dirham, maka nanti yang akan diambil dari hasanatnya, dari amal pahalanya nanti dari kiamat. Itu akan diambil dari hasanatnya nanti. Ini punya utang sampai belum bayar, harus ambil dari hasanatnya dia. Itu wa qudiya min hasanatihi wala thamma, ada di hari kiamat sudah dinar sama dirham. Itu makanya usahakan kalau kita punya utang sama siapapun, sekecil apapun, ditulis. Kenapa? Kita tidak tahu kapan akan jadi kematian. Kita merasa sehat walafiat
walafiat, banyak orang sehat walafiat tidur tidak bangun lagi. Lah begitu melihat kejadian semacam itu, kita jangan ribut nyebarkan kabar fulan meninggal, tapi jadikan cermin bagi hidup kita bahwa tidak tahu juga kita akan jadi yang sama. Berapa banyak orang yang muda masih seumuran kita, bahkan di bawah umurnya kita masih sudah meninggal duluan. Dan kita akan yang sama, ngikutin hal-hal yang sama ini. Kita akan masuk kuburan, tidak ada satu pun dari kita yang kekal di bumi ini. Jadi cuma bagaimana keluar dengan cara terdapat persiapan yang lengkap. Jadi ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man faraqa ruhu al-jasad wa huwa bari'un min thalath. Nah, barang siapa yang rohnya keluar dari jasadnya tapi tidak ada di dirinya dia 3 perkara ini, maka dia sama Allah dijamin masuk surga. Apa 3 perkara tersebut? Ayo. Dakhalal jannata minal kanz. Minal kanz. Ini harta yang belum dikeluarkan zakatnya. Begitu ya. Wal ghulul khianat dalam usaha. Ya. Wad-dain punya utang waktu meninggal. Itu sulit untuk bisa selamat, untuk bisa surganya Allah. Kenapa? Karena seluruh dosa diampuni sama Allah kecuali yang berhubungan dengan haknya orang lain. Begitu ya. Bahasa lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abu Hafsah radhiyallahu anhu berkata, "At-tasawwuf kulluhu adab." Sekarang tasawufi artinya tasawuf itu apa? Tasawuf itu semuanya adab. Jaga adab sama Allah, jaga adab sama Rasulullah, jaga adab sama tempat-tempat ulama, jaga adab sama masjid-masjidnya Allah, jaga adab sama orang tua, jaga sama adab sama kalam Allah, Al-Quran. Itu semuanya adab. Contoh misalnya, kadang kita baca Al-Quran ya, kemudian ada orang mau bicara sama kita, langsung kita tutup bicara. Lah, kalau kita baca Quran atau baca kitab, ada orang mau bicara sama kita, kita katakan kepada, kalau Al-Quran yang kita baca, dusturakum ya Rabb, saya minta izin ya Allah, saya mau bicara dengan hambamu fulan bin fulan ini, baru bicara. Misalnya sekarang inti bicara sama satu orang, tengah-tengah bicara langsung inti putus, inti bicara sama orang lain, marah dia, tersinggung. Begitu juga kita bicara sama Allah. Kita misalnya baca kitab hadisnya Rasulullah, kemudian ada orang mau bicara sama kita, begitu. Apa langsung kita putus langsung bicara? Tidak. Dusturakum ya Rasulullah, saya mau bicara sama fulan bin fulan. Artinya dusturakum, saya minta izin untuk memberhentikan omongan dengan sini, saya akan bicara dengan fulan bin fulan. Itu tidak adab. Ini namanya tasawuf. Tasawuf itu bukan pakai jubah, pakai imamah, bukan megang subhah, bukan diagungkan orang, diciumi tangannya sama orang, bukan tasawuf itu. Itu pas tafri, cabang. Yang paling penting tasawuf itu jaga adab. Jaga adab sama Allah yang paling nomor 1. Kemudian level nomor 2 sama Rasulullah. Yang ketiga sama orang tua, sama guru. Yang keempat sama-sama muslim. Itu ya. Setiap waktu punya adab tertentu. Itu. Misalnya sekarang orang kalau sampai ngerokok di tempat-tempatnya rumahnya Allah, tidak seperti ngerokok di tempat lain. Adabnya 20 kali lipat. Kalau Rasulullah ngelarang orang yang makan bawang masuk ke masjid, kenapa? Baunya ganggu muslimin yang lain, apalagi yang rokok masuk gitu. Tidak masalah kalau mau tidak bisa sabar rokok di luar masjid, di luar rumahnya orang wali Allah, karena mereka punya kehormatan yang lebih. Ada satu orang di zamannya Habib Soleh Tanggul, punya khodim jaga masjidnya Habib Soleh. Khodim ini bilang ke satu orang duduk di masjidnya Habib Soleh. Dia bilang, kelihatan orang ngerokok, Pak, jangan ngerokok. Habib Soleh ngelarang. Itu omongan diremehkan. Dia omongan diremehkan karena yang cuma petugas kita diremehkan. Tidak berlalu 3 hari kecuali itu orang sudah dipikul, jenazahnya sudah meninggal. Katanya Habib Soleh, tidak ada orang kurang ajar di masjidku, cuma ada di masjidku kecuali datang ubuhnya dalam waktu cepat ini. Dalam waktu cepat ini. Mereka lahum yas'aluna 'inda rabbihim. Rumahnya Allah sekarang. Rumahnya Allah adalah yang lebih utama adalah kita agungkan adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Walikulli halin adab. Walikulli hal adab. Setiap keadaan punya adab tertentu masing-masing. Ayo. Walikulli maqamin adab. Setiap maqam, setiap kedudukan punya adab. Begitu ya. Kan satu orang wali min auliyaillah, karena kedudukannya sudah tinggi depannya Allah, pada suatu hari dia menyium istrinya tanpa niat solehah sebelum nyium, maka itu sama Allah diturunkan
kemudian dari magom yang dia ada diturunkan sampai derajat sekian ratus derajat. Tidak balik ke magom yang pertama itu kecuali sudah mujahadah setahun. Ini kita dengan omongan seperti ini. Oh, kita ubahannya kita wala daniyah salihah wala syai. Hadis tafak. Makanya kita kalau mengerjakan sesuatu dikerjakan dengan dasar adab semuanya. Rasulullah bagaimana adabnya dalam pakai sandal? Begini, begini, begini. Alas, sami'na wa ata'na. Bagaimana Rasulullah masuk rumah adabnya? Baca ayat kursi, tangan kaki kanan, mengucapkan salam, sami'na wa ata'na. Lah, kalau kayak gini sebulan kita jadi orang soleh. Ada perubahan dalam diri kita dalam majlis taklim. Kalau enggak, bertahun-tahun enggak berubah. Banyak orang dari majlis taklim bertahun-tahun ya wataknya kayak gitu, sifatnya kayak gitu, enggak berubah-berubah. Terus enggak dapat berkahnya majlis, berkahnya majlis cuma karena enggak ngamal, kan enggak berubah. Betul ya? Faman lazima al-adab balagha mablagha. Barang siapa yang jaga selalu adabnya maka dia akan sampai kedudukannya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saqqaf radhiyallahu Ini Habib Muhsin bin Alawi As-Saqqaf mengatakan apa? Kita Bani Alawi katanya, ya kan? Karena salafis. Kana salaf man fatahu minhum al-kitab. Di antara salafus saleh kalau mereka tidak sempat belajar jadi ulama, paling minimnya lam yafuthul mihrab, selalu ibadah di masjidnya Allah. Katanya siapa? Habib Muhsin bin Alawi As-Saqqaf. Kita di Bani Alawi dulu ini level-levelnya aslafnya kita, jadinya kita, kalau di antara mereka tidak sempat belajar jadi ulama besar, itu paling minimnya jaga mihrab, selalu ibadah terus. Nah, ya. Wa man fatahu al-mihrab. Barang siapa di antara mereka bukan ahli ibadah, lam yafutul adab, mereka tidak ketinggalan adab. Ini orang biasa awam tapi jaga adab. Itu paling minimnya sudah. Yang ketinggalan ilmu jaga ibadah, yang ketinggalan ibadah jaga adab. Itu paling minimnya di levelnya zaman salafus saleh. Sekarang ayo. Wa minhum wa humul athar man jama'a bainal kitab wal. Dan banyak dari pemimpin Bani Alawi yang digabung antara tiga, mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli jaga adab. Katanya Habib Ali bin Syihab setelah baca ini, kalau zaman sekarang ilmu dah ada, mihrab dah ada, adab dah ada, wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena saking jauhnya dari jalurnya salafus saleh. Kita tidak usah jauh-jauh. Ayamnya Habib Abdullah bin Umar sampai sekarang tidak kurang mungkin 80 tahun. Tapi perkembangan keadaan yang ada berubah beda, jauh. Ini menunjukkan apa? Kita menurun sudah. Nah, mulai sekarang kalau kita tahu kita turun, kita gerak lagi untuk paling tidak menyerupai. Apa untuk nyama kayak mereka tidak sama, tidak bakal sampai. Beda zaman, beda keadaan. Cuman kita ngikutin apa yang diikutin apa-apa kita dengan sanad muttasil sampai ke Rasulullah. Kita tidak mau suruh ngikutin Zaid atau Bakar atau Umar atau Khalid atau Ali yang tidak jelas arahnya kita kemana, kan? Dijak kemana? Betul kan? Kita minta sama Allah hal tersebut ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah ila ruh habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah summa ila ruh abahi wa ikhwani min anbiya al-mursalin summa ila jami' ahli bait Rasul jami' ashab Rasul jami' sayyidatina alabi alabi summa ila ruh sahib al-hadra wal maqam sayyidina al-imam al-arifillah al-habib Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Syekh Bakar bin Salim wa walidayhi wal habib Talha bin Idrus bin Qalb bin Salim wa sayyid al-walid habib bin Abdullah wa badal Syekh bin Abdullah bin Muhsin summa ila ruh al-habib Abdul Qadir wa Taha wa Ali wa Abdullah wa Alwi wa Aminah ثم إلى روح الحبيب سالم بن عمر وأولاده ثم إلى روح الحبيب زين الجبري ثم إلى روح الحبيب أحمد المحفور والحبيب هود والأخ محمد وسالم ابن أبو بكر لا بن سالم ثم إلى روح العلوي ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله
الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو